Di awal pekan perdagangan yang memang begitu pendek, hanya 2 hari saja, mungkin tidak terlalu banyak sentimen yang akan mempengaruhi gerak pasar karena memang juga hanya berlangsung Senin dan Selasa. Namun kita ketahui juga ternyata hari ini harus dibuka dengan note yang agak-agak sedikit mengecewakan, yaitu melemah dan bahkan kembali ke level 6.700-an. Seperti apa analisanya menurut Anda? Iya, kalau kita lihat sepanjang perdagangan hari ini mayoritas hampir tertekan ya di Betul. zona merah. Memang pekan ini sangat pendek, Safrina, hanya 2 hari saja sebelum cuti bersama Lebaran gitu ya, mulai tanggal 19 April nanti. Nah, kalau kita lihat memang mengawali pekan terakhir jelang libur panjang hari raya, IHSG ini masih bergerak dalam rentang konsolidasi wajar dengan potensi tekanan dalam jangka pendek. Karena secara teknikal, support IHSG ini berada di moving average 20 di 20. level 6.765, sementara resistance di moving average 100 atau di level 6.824. Nah, sebetulnya jika mampu bertahan di atas level ini, IHSG ini berpeluang untuk menguji resistance berikutnya di moving average 200 di level 6920. Tapi tampaknya tidak tercermin begitu ya pada penutupan perdagangan hari ini yang bahkan hari ini kembali menyentuh level psikologis di 6.700-an, Safrina. Tapi masih berada dalam level rentang support moving average 20 ya di level 6.765. Jadi masih ada gerakan-gerakan yang masih terprediksi dari moving average 20. Lalu di satu sisi kalau misalnya kita melihat sebenarnya dalam 2 hari ini kan bursa efek domestik yang berpengaruh ya. Tapi di satu sisi tadi juga Anda menyebut bursa Asia sumringah dan juga ada beberapa efek-efek dari global lainnya juga turut mempengaruhi gerak IHSG secara keseluruhan. Seperti apa gerak sentimen global juga turut mempengaruhi gerak bursa efek domestik? Iya, Safrina, investor tampaknya masih terus mencerna ya data ekonomi Amerika Serikat dan juga ada indikasi nih sikap The Fed yang cenderung masih hawkish hingga beberapa bulan ke depan. Nah, Gubernur The Fed Christopher Waller mengatakan kalau meskipun Bank Sentral Amerika Serikat sudah agresif gitu ya menaikkan suku bunga acuan, tetapi kayaknya masih belum cukup deh untuk membuat banyak progres membawa inflasi kembali ke target 2% dan perlu lagi untuk menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi. Nah, selain itu ada juga Presiden The Fed wilayah Atlanta Raphael Bostic yang mengatakan kalau kenaikan suku bunga 25 basis point sekali lagi diperlukan. Tentunya ini akan membuat The Fed mencapai terminal rate dengan lebih yakin mampu menurunkan inflasi ke target tadi 2%. Karena sejumlah data Amerika Serikat seperti penjualan retail, produksi industri dan juga sentimen konsumen pun ini tampaknya masih bervariasi dan memberikan sinyal bahwa The Fed masih akan menaikkan suku bunga sekitar 25 basis point lagi pada pertemuan awal Mei mendatang. Di satu sisi adanya efek meredahnya Ya. inflasi dan juga membalikan arah The Fed menjadi dovish beberapa pekan terakhir sebetulnya diharapkan ya bisa membawa angin segar bagi pasar keuangan tanah air. Jadi inflasi di Amerika Serikat sudah mereda, tapi memang nyatanya masih jauh, begitu jauh dari Iya, jadi 2% ya. Jadi terbelah memang begitu ya terbelah ya konsensusnya begitu. konsensusnya. Masih ada kemungkinan kenaikan 25 basis poin, terminal rate-nya akan berada di kisaran 5%-an dan tentunya ini juga diharapkan tidak terjadi yang ada hawkish-nya yang begitu tinggi lagi karena kan memang para pelaku pasar sudah mewanti-wanti terlalu lama dan ini tercermin di gerak bursa efek domestik yang memang selama berbulan-bulan di tahun 2023 ini telah bergerak begitu sideways. Nah, di satu sisi bagaimana sentimen domestik karena kan sebenarnya dari segi ekonomi Indonesia masih dibilang begitu resilient, fundamental masih begitu baik. Apakah ada tarikan-tarikan sentimen positif yang juga akan bisa memberikan angin segar untuk para pelaku pasar agar IHSG bergerak begitu baik? Iya, sebetulnya ini good news begitu ya, tapi tampaknya belum terimplementasi dengan cukup baik pada perdagangan IHSG hari ini. Karena dari dalam negeri, neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2023, kalau kita lihat memang tetap mengalami surplus sebesar 2,91 miliar dolar. Meskipun memang jauh lebih rendah nih dari posisi bulan sebelumnya yaitu 5,48 miliar dolar. Dengan demikian sebetulnya Indonesia telah menorehkan surplus hingga 35 bulan beruntun sejak Mei 2021. Nah, surplus neraca dagang ini seharusnya bisa memberikan sentimen positif ya ke rupiah. Pasalnya para eksportir mulai tertarik untuk memarkirkan Betul. dolar Amerika Serikat mereka dalam negeri. Operasi Moneter and Deposit Falas Devisa Hasil Ekspor atau DHE Bank Indonesia yang mulai menarik tenor jangka panjang, artinya dengan dolar Amerika Serikat para eksportir yang disimpan lebih lama di dalam negeri tentunya bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menarik karena kita melihat juga nilai tukar rupiah akhir-akhir ini bergerak dan menguat begitu signifikan. Sekarang di 14.700-an, di satu sisi surplus neraca perdagangan ditambah dengan adanya operasi moneter berupa term deposit falas dan kita lihat juga kemarin cadangan devisa juga berhasil kembali menembus positif di
4,5 miliar dolaran dan harapannya memang mata uang Garuda tetap menunjukkan tajinya dan akan juga berpengaruh terhadap pasar keuangan domestik. Namun nyatanya sentimen-sentimen penguatan dari domestik ini juga belum terlalu ya menopang penguatan pergerakan IHSG. Nah, di satu sisi seperti apa Anda melihatnya dalam hal sentimen domestik moneter? Karena kita ketahui juga dalam waktu dekat-dekat ini rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia juga akan kembali menetapkan keputusannya apakah akan tetap stay pada 5,75% ataukah ada kenaikan atau penurunan dalam BI 7 Days Reverse Repo Rate. Nah, Sabrina, besok nih 18 April Bank Indonesia akan mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur atau RDG terkait keputusan suku bunga acuan. Kalau kita lihat proyeksi ekonomi yang disurvei Reuters menyebutkan bahwa Bank Indonesia akan kembali menahan suku bunga untuk kali ketiga beruntun di level 5,75%. Sebetulnya kalau kita lihat tren inflasi begitu ya sudah mulai mendingin nih sejak September tahun lalu, meskipun data market yang sebesar 4,97% ini masih di atas target Bank Indonesia ya, di rentang 2% hingga 4% dalam rapat Maret lalu. Juga Bank Indonesia percaya diri nih bahwa kenaikan sebesar 225 basis point selama Agustus 2022 sampai Januari 2023 lalu ini sebetulnya cukup untuk menekan inflasi. Jadi memang akan tetap di 5,75%, melihat memang sebenarnya kenaikan inflasi di 4,97% ini dianggap moderate dengan inflation targetnya Bank Indonesia itu masih 3 plus minus 1 ya. Di satu sisi mungkin di kuartal kedua, kuartal ketiga dan semester kedua 2023 akan ada terjadi pelandaian tingkat inflasi dan tentunya tidak ada urgensi tersendiri untuk BI 7 Days Reverse Repo Rate menaikkan kembali suku bunganya di 25 basis point. Jadi memang sebenarnya di domestik ini sudah cukup terlihat dan sudah cukup jelas arahnya memang apa yang terjadi di global yang memang masih menjadi membuat pelaku pasar begitu wait and see dan tentunya terhadap pelaku pasar dan pasar keuangan di Indonesia. Di satu sisi menurut Anda seperti apa juga pergerakan rupiah? Karena kita lihat ada begitu banyak kabar baik dari rupiah hanya dalam seminggu saja. Kemarin bahkan sempat berada di level 14.600-an walaupun tadi Sasa juga melihat ada pelemahan sedikit. Masih berada di level 14.700-an. Penguatannya itu didorong oleh apa? Iya, kalau kita lihat tampaknya pelemahan rupiah pada hari ini menghentikan penguatan dalam 6 hari beruntun gitu ya, dan sudah kembali saat ini ke level 14.700-an begitu ya dalam kalau kita lihat akhir-akhir ini sudah mulai menguat begitu. Tapi kalau kita lihat tampaknya pergerakan rupiah ini sebetulnya secara tren begitu ya dalam 5 pekan beruntun sudah sukses menunjukkan tajinya begitu kalau tadi Safrina katakan gitu. Bahkan penguatannya hampir 5% nih melawan dolar Amerika Serikat. Karena kalau kita lihat sepanjang pekan lalu saja rupiah tercatat menguat 1,44% di level 14.600-an rupiah per dolar atau berada di posisi terkuat sejak Agustus 2022. Jadi tampaknya hal yang wajar kalau memang hari ini rupiah terjadi koreksi, artinya koreksi wajar. Nah, dengan adanya segala sentimen itu tadi rupiah juga menguat, RDG sebentar lagi, domestik juga masih belum jelas dari The Fed ini sendiri. Seperti apa menurut Anda sektor-sektor dan juga emiten-emiten yang perlu diperhatikan pelaku pasar di IHSG? Iya, kalau kita lihat pelemahan IHSG hari ini memang tampaknya didominasi oleh saham-saham big caps begitu ya, dan ini didominasi oleh saham-saham di sektor perbankan yang tampaknya kok tampak loyo begitu ya pada sepanjang perdagangan hari ini. Kalau kita lihat memang pelemahan ini seiring dengan pelaku pasar yang menanti rilis Bank Indonesia terkait dengan suku bunga acuan pada esok hari, dan memang konsensus Bank Indonesia melihat kalau Bank Indonesia akan tetap mempertahankan suku bunga acuan ya. Kalau kita lihat secara pergerakan saham di perbankan begitu ya pada hari ini didominasi oleh saham perbankan KBBI 4. Ini memang hari ini BBRI terkoreksi cukup dalam pada hari ini 1,67% setelah pada Jumat lalu BRI sempat menyentuh harga saham highest level begitu ya pada kisaran 5.000. Kalau kita lihat pada penutupan perdagangan hari ini BMRI dan juga BBRI ini terkoreksi cukup dalam hampir 2%, 1,91%, 1,67%. Kemudian BBCA market cap terbesar menguat bisa dikatakan tipis saja 0,28%, kemudian BBNI di 0,53%. Memang secara fundamental ataupun valuasi PBV di KBBI 4 ini masih dibilang Bank Mandiri yang paling murah begitu ya, disusul oleh BBRI yang masih di kisaran 2 kali. Ya, jadi memang di satu sisi kalau kita lihat dengan adanya pengaruh wait and see ini tercermin juga ke sektor finansial, bahkan 4 bank yang memiliki market cap yang begitu besar juga nih di sektor finansial di Bursa Efek Domestik juga langsung tercermin. Bank Mandiri ambles, Bank BRI ambles juga hampir mendekati 2%. Kita lihat bagaimana hari besok, karena hari besok menjadi penentu sebelum cuti bersama apakah IHSG akan kembali berbalik arah, dan tentunya kita juga melihat sentimen-sentimen tersebut berpengaruh terhadap positifnya pergerakan IHSG. Karena saya juga masih memilih harapan di hari terakhir juga akan kembali
menguat ke Optimistis. 6.800-an. Terima kasih banyak Syalini analisanya. Dan